Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita, Forum NUPKA Masyarakat Moyo yang ada. Hari ini kita bicara terkait dengan bendungan di Kali Moyo. Kami masyarakat Moyo semua sepakat untuk menolak. Mengapa kami menolak? Itu tentu kami punya alasan. Peristiwa hari ini, penolakan ini bukan sesuatu yang baru. Sebetulnya sudah terjadi di 2018, kami sudah menolak. Nanti juga akan disampaikan oleh Ambang Marius. Ada beberapa pertimbangan yang kami menolak. Pertama itu Kali Moyo dan Ninati itu situs sejarah Gereja Katolik masuk di Tanah Moyo. Bukti peradaban manusia Moyo hari ini itu keluar dari Ninati. Maka kami sepakat. Yang kedua, kali atau Sungai Moyo itu nama identitas manusia Moyo hari ini. Ya. Dan yang ketiga, mempertimbangkan aspek ekologi, lingkungan, dan lain-lain. Ya. Termasuk di situ tempat situs-situs budaya yang dalam bahasa Moyo disebut dengan Ketpon Bon itu. Sehingga hari ini kami bicara tentang bendungan. Sebetulnya kami masyarakat Moyo menolak dengan beberapa pertimbangan tadi. Memang dinamika ini kami alami. Ketika pergerakan awal bendungan dari 2018 dan dia hilang, silent, dan dia boleh muncul di 2021 dan 2022, itu dinamikanya cukup panas di internal masyarakat Moyo. Tetapi puji Tuhan, teman-teman jalan mulai sosialisasi, memberitahukan kepada masyarakat bahwa ini ada dampaknya. Ya, ini ada dampaknya yang akan terjadi untuk masyarakat Moyo. Sehingga kami berpikir implikasi-implikasi itu ke depan, kami berusaha untuk meyakinkan masyarakat. Dan juga kami meyakinkan pemerintah bahwa apakah tidak ada alternatif lain model pembangunan yang didorong di daerah Moyo. Bagi kami, hari ini bendungan itu bukan sebuah kebutuhan. Ya, kalau kita bicara antara kebutuhan mendesak dan itu penting. Tapi untuk hari ini dia mendesak atau tidak? Kebutuhan listrik misalnya hari ini kita bicara. Kebutuhan listrik hari ini sudah tercukupi. Ya. Yang sebetulnya kami mau adalah bagaimana akses pendidikannya, akses kesehatannya, akses infrastruktur, perumahan, sarana transportasi. Itu jauh lebih penting ketimbang kami dorong bendungan. Bicara kalau dari sisi ini sebetulnya bahasa-bahasa klasik yang dibangun untuk kesejahteraan tenaga kerja. Hari ini kita lihat berapa penduduk masyarakat yang ada di sekitar Ninati. Itu berapa? Tidak sebanding dengan apa yang dibayangkan. Ada kekhawatiran kami ketika ini dibuka, ini bisa terjadi migrasi. Orang Moyo kalau di dalam tradisi orang Moyo, itu dia pergi ke tempat dusun orang lain, dia tidak mungkin akan bikin apa-apa. Sehingga supaya itu tidak terjadi, coba kami antisipasi hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara manusia Moyo memiliki satu kesatuan. Itu dari Moyo di bawah, Kamindip sampai di Ningrum. Kali Moyo itu membuat orang Moyo hidup di kali itu. Jadi hari ini bicara tentang pembangunan bendungan di Ninati, jangan lupa itu bukan hanya milik saudara-saudara di klan Yonggom, tapi itu juga ada Kakait di bawah, ada Kamindip di bawah di Muara, ada Ningrum di atas. Sehingga bicara masalah bendungan ini harus bicara satu kesatuan manusia Moyo. Kita tidak bisa bicara spot-spot atau marga-marga.
Kalau kita bicara marga-marga, dampaknya juga akan pada marga-marga yang lain dan juga klan-klan yang lain. Sehingga kami berharap pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat harus memperhatikan hal ini. Pihak lain juga, misalnya gereja. Gereja dalam hal ini kita berharap gereja juga mempertimbangkan hal ini. Karena mengapa itu kami lakukan? Karena itu merupakan situs sejarah gereja Katolik masuk di Tanah Muyu. Mulai dari Muara, kayak Pak Petrus Subur datang lewat Kalimuyu sampai di Ninati. Dari situ awal peradaban suku Muyu. Sehingga momen penting hari ini kami juga berterima kasih kepada teman-teman dari LBH, Walhi, Greenspeed, dan Pusaka untuk sama-sama membantu kami terkait dengan bagaimana mengadvokasi rencana pembangunan bendungan di Kalimuyu. Nanti terkait dengan pernah ditolak pada tahun 2018 nanti disampaikan oleh Abang Marius. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat sore semua. Ya, pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa berhubungan dengan penolakan bendungan, tentunya berangkat dari awal pertemuan tahun 2018, 1 September 2018. Bangunan yang akan bendungan yang akan dibangun di sana adalah Kalikau. Kalikau ini dua suku terletak di bentang dari utara ke selatan. Jadi sebelahnya sebelahnya Wambon, sebelahnya Muyu. Dengan demikian, awal pertemuan di Balai Merauke yang dihadiri oleh dua suku ini, yaitu Wambon dengan Muyu. Selain itu juga dihadiri oleh pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul, yaitu Bupati almarhum, dan dari Kementerian Pengairan dari Kementerian juga turut hadir, serta Balai dari Merauke. Pada saat kami pertemuan itu juga dihadiri oleh Uskup Agung Merauke, ya, Nikolaus Adi Saputra. Pada saat itu kami sudah menolak dan membuat pernyataan, kami sudah tanda tangan semua. Dengan demikian, bendungan Kalimuyu yang ada muncul ini sebenarnya itu satu paket. Satu paket. Itu dia muncul setelah 4 tahun ya, 18 sampai dengan 2022, yang muncul ini 22. Dengan demikian, secara adat atau masyarakat Muyu Wambon dan pemerintah, uskup dan kementerian dari Kementerian Pengairan dari Jakarta maupun dari Kabupaten Merauke, kita sudah sepakat bahwa kami sudah menolak dan membuat pernyataan itu. Kami secara adat, kami sudah buat dari teman-teman Wambon, ada penguburan batu. Batu ini adat. Jadi persoalan tidak boleh muncul lagi. Itu Wambon dengan Muyu sama, adatnya sama, tidak robah. Apabila tanah yang atau batu yang kita kubur itu, siapa yang berani mengeluarkan, itu ada sanksi adat. Itu menjadi catatan kami orang Muyu dan Wambon. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, sehingga teman-teman yang hadir ini bisa dapat mengetahui semuanya. Sekian dan terima kasih. Waktu selanjutnya kami berikan ke Maria. Baik, terima kasih. Kenapa sampai harus kami menolak bendungan di Kalimuyu
saya ini sebagai perempuan Muyu yang melahirkan anak-anak Muyu. Dampak, saya bicara soal dampak. Kenapa sampai kami harus tolak bahwa dampak itu mereka ambil tanah itu 1.490 hektar. Itu kan berarti bukan hanya di satu kampung atau hanya di, misalnya kami di Klen Jonggom saja tidak, tetapi ini dia ada yang macam tadi disampaikan oleh Pak Dami bahwa dia juga sampai di klan-klan yang lain, ada Ningrum, ada Areka Saud, juga mereka masuk. Kalau misalnya bendungan ini ada, itu kami punya tanah itu hilang itu 1.490 hektar itu hilang. Padahal itu hiduplah manusia Muyu. Manusia Muyu ini ada laki-laki, perempuan, anak, orang tua semua hidup di kampung. Ini akan hilang. Terus anak-anak dengan manusia Muyu ini akan dibawa kemana kalau misalnya tanah diambil itu? Mereka tidak bisa pergi tinggal di dusun orang lain. Di orang Muyu itu saya jangankan belum ada bendungan, masih kampung saja. Misalnya saya mau pergi berburu babi itu dia lari di dusun sebelah, saya harus pergi kasih tahu kepada orang yang punya dusun, baru kami bisa ambil. Apalagi pergi tinggal di orang punya dusun yang sekian lama yang mereka punya dusun sudah diambil, itu tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami punya tempat-tempat pemali. Tempat pemali dalam bahasa Muyu bilang ketpon bon. Itu akan hilang. Padahal tempat-tempat ini adalah kami bilang nyawa, kami punya kekuatan ada di situ. Apabila tempat-tempat ini hilang, kami ini akan hidup di antara langit, tanah, kami hidup di tengah-tengah itu. Jadi kami hilang, kami tidak ada nafas begitu. Walaupun kami hidup, tapi sebenarnya kami sudah mati begitu. Kami mati sebelum meninggal. Di tempat ini juga ada pohon sagu, ada pohon kenari, ada pohon karet, ada durian. Pohon-pohon yang ini yang akan menghasilkan nilai-nilai ekonomi, itu juga akan hilang. Kalau misalnya dibangun bendungan ini. Untuk itu, kalau saya sebagai perempuan Muyu, saya tidak setuju. Saya menolak, harus tolak. Karena kalau misalnya saya melahirkan anak-anak ini saya mau taruh di mana? Kalau misalnya saya punya tanah hilang, 1.490 hektar hilang, ini saya taruh anak di mana? Saya tidak bisa taruh anak di orang lain punya tanah. Terus misalnya saya ini manusia Muyu yang akan hidup di situ, kita nih apakah kita migrasi atau transmigrasi begitu? Kalau misalnya kita transmigrasinya kemana? Tidak bisa ke orang ke kampung lagi. Padahal kita ini penerima transmigrasi, terus kita mau transmigrasi kemana? Tidak bisa. Ini dampak-dampak yang sangat prinsip yang harus kita perhatikan sama-sama, supaya kita lihat sama-sama, kita advokasi sama-sama supaya orang mengerti, orang tahu bahwa sebenarnya ini dampak yang sangat luar biasa yang sebenarnya kita akan hilang, kita tidak bisa hidup lagi di kita punya tanah. Kalau kita lihat di Muyu itu ada kali Muyu, ada kali Kau, jadi kita ada di tengah-tengah di urat tanah begini. Apabila dibangun bendungan, misalnya satu saat bendungan itu akan misalnya roboh, kita ini akan habis. Kita pohon-pohon yang tadi saya sebutkan, semua juga akan habis. Termasuk kita manusia juga akan hilang habis. Tidak ada kita punya generasi lagi habis. Untuk itu, saya sebagai perempuan Muyu, mulai yang ada di dalam kandungan yang baru mulai embrio, sampai dengan kita yang tua-tua, kita menolak bendungan di Kali Muyu. Terima kasih. Ya. Dari luasan itu kurang lebih 1.145,91 hektar. Itu sangat besar sekali. Tidak hanya di Ninati, itu ada kurang lebih
29 submarga kena. Jadi ada di Ninati sebagian dan ada di Woropko. Saya bayangkan itu kalau di bendung itu genangan air, berarti kampung-kampung di sekitar itu akan hilang. Kampung-kampung di sekitar itu akan hilang. Dan persoalannya ini masyarakat ini mau dikemanakan. Ini. Minta maaf selama teman-teman dari konsultan dari AMDAL mereka turun, mereka juga tidak pernah memberitahukan dampak negatif dari bendungan itu sendiri. Nah, kekhawatiran kami itu ketika daerah itu dibendung dan itu air semua, masyarakat ini kemana? Kekhawatiran kami ini ada dua hal. Pertama, bisa terjadi migrasi ke PNG, itu mereka akan keluar ke sana. Karena mereka mau kemana lagi? Mereka mau kemana? Relokasi yang ditawarkan juga bagi saya pemerintah daerah, misalnya pemerintah menawarkan relokasi dalam tradisi orang Moyo itu tadi seperti disampaikan oleh Kakak Maria, dia pergi di dusun orang lain, dia tidak mungkin berbuat banyak karena dia tahu, apalagi orang tahu ini kau sudah jual kau tempat, kau sudah jual tempat baru kau datang tinggal di satu tempat, waduh ini pasti orang kan tidak suka ya. Sehingga pada kesempatan ini juga kami minta kepada para pihak ini yang sedang jalan sosialisasi, kami berharap untuk mereka tidak membangun konflik di internal masyarakat Moyo. Kami minta untuk mereka juga harus mengatakan dalam sosialisasi AMDAL, mereka juga harus bisa jujur mengatakan dampak-dampak negatif yang akan terjadi. Kami orang Moyo ini cukup rasional, kami cukup rasional sekali, ya. Tetapi ketika mereka tutup itu, pasti akan ada kekhawatiran, orang akan pikir orang Moyo, aduh ini kau tidak pernah bicara jujur ini ada apa? Nah, buktinya sekarang teman-teman coba turun untuk mengambil data, masyarakat di sana sampaikan bahwa kami tidak pernah tahu, mereka tidak pernah cerita tentang dampak negatif yang akan terjadi. Sehingga momen hari ini juga saya mau sampaikan bahwa hari ini kami sepakat menolak semua orang Moyo. Jadi kalau ada satu dua orang yang bilang begini tentang itu, saya pikir tidak. Bukti gereja, saya pikir gereja juga pasti akan berpihak kepada umat. Kemarin tanggal 10 Bapak Uskup sudah sampaikan bahwa orang Moyo, saya percaya orang Moyo tidak jual tanah. Itu, saya pikir ini ada makna terbesar dari pernyataan itu. Jadi ya kami percaya juga pasti gereja akan mendukung kami. Saya pikir itu. Terima kasih. Oke, selamat sore buat semuanya. Selamat sore juga bagi yang sedang mengikuti konferensi pers ini. Tadi sudah banyak disampaikan ya, baik oleh tokoh perempuan maupun juga tokoh adat dan juga tokoh pemuda dari suku Muyu terkait penolakan bendungan dari berbagai sisi. Nah, dari apa yang sudah disampaikan tadi, pada prinsipnya sejak tahun 2018 itu masyarakat Muyu bersama-sama dengan Bupati Kabupaten Muyu, Bupati Kabupaten Bovendigul serta Uskup Agung Merauke itu sudah menyatakan sikap untuk menolak bendungan, dan sikap itu kemudian mereka kukuhkan dengan pendekatan adat, yaitu mereka menanam batu sebagai bukti penolakan. Saya pikir ini sebuah ritual adat yang wajib dihargai oleh pemerintah,
baik pemerintah pusat maupun juga pemerintah Kabupaten Bovendigul serta pemerintah Provinsi Papua untuk kemudian bisa mempertimbangkan kembali rencana pembangunan bendungan di Sungai Muyu. Nah, dengan ditolaknya rencana pembangunan bendungan di tahun 2018, kemudian masyarakat ini dikagetkan dengan adanya rencana pembangunan bendungan lagi di tahun 2022. Nah, di sini kemudian menjadi pertanyaan tersendiri, siapa yang kemudian menginisiasi ini? Karena kami lihat di dalam peraturan presiden ya tentang proyek strategis nasional, itu jelas-jelas disebutkan bahwa di Provinsi Papua tidak ada rencana pembangunan pembangunan bendungan yang dibangun. Itu jelas itu. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bendungan di Sungai Muyu itu inisiatif siapa? Kalau pemerintah pusat sendiri dalam proyek strategis nasional sudah menghapus tidak menyebutkan rencana pembangunan bendungan di sana. Nah, kami juga lihat di dalam Perda tentang tata ruang wilayah Kabupaten Bovendigul itu dengan jelas ya menyebutkan daerah atau kawasan bencana, khususnya bencana di bencana alam yang berkaitan dengan sungai. Ini hampir semua sungai itu ditetapkan sebagai daerah rawan bencana. Artinya Sungai Muyu ini juga bagian dari sungai yang rawan bencana. Nah, rencana pembangunan bendungan ini kemudian menjadi pertanyaan tersendiri. Apakah pemerintah provinsi melihat kawasan sungai sebagai rawan bencana atau tidak? Atau pemerintah Kabupaten Bovendigul melihat ini sebagai daerah rawan bencana atau tidak? Kalau seandainya mengesampingkan itu, maka kita sudah jelas-jelas menemukan bahwa ada pelanggaran Perda tata ruang wilayah Kabupaten Bovendigul yang jelas-jelas dilakukan oleh siapa pihak yang berinisiatif untuk mendorong pembangunan bendungan di sana. Entah itu pemerintah pusat ataukah pemerintah Provinsi Papua atau pemerintah Bovendigul itu sendiri. Nah, ini yang perlu menjadi satu temuan pelanggaran Perda RT/RW itu sendiri. Yang berikutnya berkaitan dengan kepemilikan tanah. Kita semua tahu bahwa seluruh wilayah Papua itu adalah tanah adat, baik di darat maupun juga laut. Dan di atas tanah air adat tersebut itu sudah ada pemilik tanahnya masing-masing berdasarkan marga yang ada di setiap suku. Nah, akan sangat tidak logis dan akan sangat tidak etis apabila pembangunan, apapun pembangunan termasuk pembangunan bendungan ini, itu dilakukan hanya dengan mendapatkan persetujuan dari satu orang. Papua punya banyak marga, suku Muyu juga punya banyak marga. Ingat, mereka ada 7 klan. Dalam 7 klan itu ada banyak marga di dalamnya. Jadi tidak bisa kalau seandainya pemerintah pusat berpikir dengan hanya berkomunikasi dengan satu orang, atau pemerintah Provinsi Papua dengan hanya berkomunikasi dengan satu orang dari satu marga, atau pemerintah Bovendigul hanya dengan berkomunikasi dengan satu orang dari satu marga, itu kemudian sudah melepaskan tanah adat. Itu sangat tidak logis dan sangat tidak tepat dengan kepemilikan tanah adat yang ada dan diakui oleh orang Papua dan juga lebih khususnya orang Muyu. Ini kalau memang menjadi pijakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah Bovendigul, maka kami sudah bisa mengambil satu kesimpulan bahwa pemerintah sendiri yang menginginkan adanya konflik sosial antara marga A dan marga B di dalam komunitas Muyu itu sendiri.
Dan ini saya pikir sangat tidak etis kalau kemudian pemerintah terus mendorong hanya dengan bicara dengan satu marga, kemudian itu sudah mengklaim semuanya sudah dilepas. Lebih khususnya kepada pemerintah Provinsi Papua dan juga pemerintah Kabupaten Bovendigul, kan sendiri kita tahu bahwa ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus. Di dalam situ jelas mengakui tentang hak-hak masyarakat adat, dan lebih khususnya terkait pemanfaatan tanah adat itu wajib bicara kepada masyarakat pemilik tanah adat. Masa hanya satu marga terus pemerintah Provinsi Papua maupun pemerintah Kabupaten Bovendigul mau menganggap bahwa ini semua dengan satu saja sudah mewakili semua. Ingat, kalau seperti itu berarti kita sudah bisa menyimpulkan bahwa para birokrat yang adalah orang asli Papua itu sendiri sedang menyangkal adatnya sendiri. Karena kan mereka tahu tuh, kepemilikan tanah adat itu bukan hanya satu marga, tapi banyak marga dalam satu suku. Lebih spesifik di suku Mui sendiri ada 7 klan, dan di dalam 7 klan itu banyak marga. Jadi saya pikir pemerintah Provinsi Papua maupun pemerintah Bovendigul tidak usah saling tidak usah menghilangkan eksistensi masyarakat adat dan hak-hak serta marga-marga pemilik hak yang ada. Nah, untuk itu juga saya harap untuk kemudian bisa meninjau kembali terkait rencana pembangunan bendungan di Sungai Muyu, karena menurut informasi yang kami dapat, pemerintah hanya mendapatkan kesepakatan dari satu marga saja dan satu orang itu. Ini artinya kan jelas-jelas ini pemerintah sedang melanggar hak masyarakat adat yang dijamin dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, juga Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, dan lebih tinggi lagi pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang jelas-jelas mengakui eksistensi masyarakat adat dan hak-hak yang melekat di dalamnya, termasuk juga tanah adat dan juga air adat serta pohon dan sebagainya. Saya pikir ini yang harus kemudian dievaluasi kembali oleh pemerintah pusat maupun lebih khususnya pemerintah Provinsi Papua dan juga pemerintah Kabupaten Bovendigul. Selanjutnya kami juga sangat lucu dengan pemerintah Kabupaten Bovendigul yang jelas-jelas baru saja melakukan konsultasi publik dengan masyarakat. Kalau tidak salah informasi yang kami terima, konsultasi publik itu baru dilakukan di tahun 2021 pada bulan Desember. Sementara informasi administrasi lainnya tuh sudah keluar di bulan Februari. Ini artinya administrasi lainnya sudah keluar baru mulai lakukan konsultasi. Ini apaan ini? Kan ada itu asas umum pemerintahan yang baik. Saya harap kepada dinas perizinan maupun dinas satu pintu serta bagian lingkungan hidup untuk kemudian bisa mengevaluasi kembali. Jangan kemudian menunjukkan praktek-praktek yang tidak profesional. Karena kita semua ketahui bahwa ASN itu tunduk pada asas umum pemerintahan yang baik ya, yang diatur dalam Undang-Undang tentang pemerintahan yang bersih dari KKN serta Undang-Undang Administrasi Negara. Kalau ini prakteknya, bisa saja kita laporkan ini ke Ombudsman Republik Indonesia, dan juga bisa juga kita lakukan pengaduan kepada Komisi ASN karena ada praktek-praktek tidak profesional yang dilakukan oleh aparat negara, khususnya di Provinsi Papua dan lebih spesifik di bagian lingkungan hidup dan juga kehutanan serta dinas satu pintu bagian perizinan. Nah, ini yang saya pikir juga penting untuk dilihat, karena praktek-praktek yang tidak profesional dilakukan oleh aparatus negara ini bisa berdampak buruk bagi lingkungan hidup serta manusia yang ada di mana rencana pembangunan itu
lakukan. Nah, saya juga mau mengingatkan kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk kemudian komitmen dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah yang sudah dibentuk. Kalau memang di situ sudah ditegaskan adalah daerah rawan bencana, saya pikir itu harus dijaga. Karena kan akan sangat lucu ketika pemerintah sendiri mencanangkan pembangunan yang jelas-jelas sudah mengetahui di sana ada rawan bencana dan kemudian terus melakukan. Itu sama saja pemerintahnya ingin mengarahkan masyarakat menjadi korban bencana alam. Karena pemerintah sudah mengetahui itu. Nah, terlepas dari itu, berkaitan dengan kebutuhan listrik di Kabupaten Bovendigul itu sendiri, saya pikir dengan yang sudah ada saat ini dan salah satu planning yang ada di dalam rencana tata ruang wilayah terkait pengadahan pembangkit listrik tenaga diesel di setiap distrik, itu mungkin menjadi satu alternatif yang tepat daripada membangun satu bendungan besar yang akan mengorbankan sekian banyak elemen di sana, baik itu tanah adat maupun juga hewan maupun juga tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Nah, dengan mendorong adanya pembangkit listrik tenaga diesel di setiap distrik, saya pikir itu sudah betul-betul ingin menjawab kebutuhan masyarakat. Kalau kemudian mendatangkan bendungan, maka pertanyaannya mau disiapkan untuk siapa? Ini kan jadi pertanyaan tersendiri. Kalau memang kabupaten itu untuk masyarakat, ya dorong saja pembangkit listrik tenaga diesel di setiap distrik. Itu saya pikir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Kalau kemudian menghadirkan bendungan yang jelas-jelas tidak ada di proyek strategis nasional, kemudian juga itu adalah daerah rawan bencana, saya pikir ini akan kemudian jelas-jelas bukan untuk masyarakat, namun ada kepentingan lain. Oke, nah selanjutnya saya juga mau tegaskan di sini bahwa karena pembangunan bendungan ini tidak masuk dalam proyek strategis nasional, maka saya bisa kemudian menyimpulkan bahwa itu bukan objek vital negara. Dengan demikian saya minta dengan tegas kepada keamanan, dalam hal ini TNI Polri, untuk tidak berpartisipasi dalam agenda ini, karena ini bukan objek vital negara. Ini kenapa saya sampaikan, karena saya khawatir kemudian jangan sampai terjadi praktek-praktek kekerasan ataupun teror-teror kepada masyarakat untuk kemudian memaksa membangun bendungan di sana, karena itu juga kita belajar dari praktek-praktek yang terjadi di tempat lain. Dengan dasar itu juga saya bisa sampaikan, karena kita tahu bersama bahwa terkait dengan keputusan Presiden tentang perlindungan objek vital negara, itu hanya bisa dilakukan kepada perusahaan yang masuk dalam kategori objek vital negara. Dengan tidak adanya bendungan di dalam proyek strategis nasional, maka saya bisa simpulkan bahwa bendungan ini bukan sebagai objek vital negara. Dengan demikian saya harap kepada aparat kepolisian maupun juga TNI untuk tidak berpartisipasi dalam persoalan ini. Kalau memang berpartisipasi, maka kami akan mengkritisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang melarang keterlibatan TNI dalam sebuah bisnis. Berikut juga kepada polisi dengan dasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang melarang aktivitas anggota polisi terlibat dalam bisnis. Kenapa saya bisa bilang bisnis? Karena yang akan menjalankan proyek bendungan ini adalah aktivitas bisnis di sana. Sementara kita semua ketahui bahwa masyarakat Muyu menolak adanya pembangunan itu. Di sini artinya sudah ada kelompok yang kontra, sehingga kami sangat khawatir akan ada praktek-praktek kekerasan di sana. Untuk itu kami harap untuk tidak terjadi praktek kekerasan dalam upaya masyarakat untuk menolak pembangunan bendungan di Sungai Muyu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini saya juga bersama-sama dengan rekan-rekan dari Walhi Papua dan juga dari Pusaka serta Greenpeace yang juga mendukung apa yang kemudian menjadi tuntutan masyarakat. Dukungan kami tidak terlepas dari latar belakang keberpihakan lembaga kami masing-masing. Kami sebagai
lembaga bantuan hukum yang jelas-jelas ada bersama-sama dengan masyarakat yang miskin, tidak mampu dan buta hukum untuk kemudian memperjuangkan hak-hak mereka. Kemudian rekan-rekan walhi juga demikian, pusaka pun demikian, dan juga Greenpeace. Mungkin akan ada hal yang akan ditambahkan oleh rekan-rekan saya terkait sikap kita masing-masing. Akhirnya saya tegaskan agar pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk segera menghentikan proyek bendungan yang akan berdampak buruk bagi eksistensi masyarakat adat Muyu di tanah adat Muyu. Baik, selamat malam. Juga buat teman-teman yang dimanapun berada. Ya, tadi sudah dijelaskan, kami pikir kaitan dengan bagaimana upaya masyarakat adat menyampaikan tuntutannya gitu. Kami dari Walhi Papua itu juga memandang hal yang sama, yang kaitan dengan aspek filosofis dan sosiologis masyarakat adat, relasi masyarakat adat dengan tanahnya, dengan sungainya gitu, yang sudah terjalin ratusan atau ribuan tahun. Nah, kaitan dengan ini, saya pikir tadi sudah disampaikan argumentasi. Jadi Walhi Papua itu kami berpikir bahwa proyek pembangunan bendungan di Kalimuyu apabila diteruskan akan berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Begitu. Saya juga tidak akan menyampaikan banyak, tapi kami dari Walhi Papua mendesak kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua, dan pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk menghentikan proyek pembangunan dam. Nah, di sisi lain sebenarnya kami juga ada tambahan sedikit kaitan dengan loan. Nanti juga akan, saya pikir dari Tigor Pusaka akan menyampaikan itu, karena ini cukup mengagetkan bahwa ternyata sumber pendananya dari kredit ADB, Asia Development Bank gitu. Jadi kami berharap bahwa pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua, dan pemerintah kabupaten serius untuk memperhatikan soal ini ataupun untuk menghentikan pembangunan dam di Kalimuyu. Terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Tigor Hutapea dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. Terima kasih telah ikut sertakan dalam konferensi pers ini, dan masyarakat sudah menyampaikan tuntutan-tuntutannya. Nah, dari kami menyatakan bahwa masyarakat adat itu sudah mempunyai hak-hak sebelum negara ini terbentuk, dan itu hak itu tidak diberikan oleh negara, dan itu hak yang betul-betul melekat sebagai manusia, sehingga seluruh pembangunan yang direncanakan oleh negara maupun pihak swasta wajib menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Nah, masyarakat sudah menyatakan penolakan terhadap bendukan ini, maka pemerintah, baik itu Kementerian PUPera, Balai Wilayah Sungai Papua, kemudian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ataupun Pemda, wajib menghormati dan melindungi masyarakat adat dengan cara menghentikan seluruh proses AMDAL yang sedang berlangsung di Tanah Muyu. Jika itu tidak dilakukan, maka pemerintah dan pihak-pihak terkait sudah melakukan pelanggaran hak terhadap masyarakat adat Muyu dan masyarakat adat yang akan terdampak ke depannya. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah begitu. Kemudian
pemerintah memang sedang masif melakukan pembangunan infrastruktur, dan sebagian besar dananya itu diperoleh dari pinjaman utang luar negeri. Kami mendapatkan satu dokumen bahwa di Papua, di tanah Papua ini ada 2 bendungan yang sedang disiapkan, pertama di Sorong dan kedua di Bovendigul. Dan kedua-duanya ini dalam dokumen itu dibiayai oleh Asian Development Bank melalui pinjaman atau hutang. Nah, jangan sampai rencana pembangunan pemerintah itu mengorbankan hak-hak masyarakat, sehingga masyarakat yang harus membayar utang yang dibuat oleh negara dengan cara mengambil hak-hak yang sudah ada sejak lahir atau yang melekat oleh yang dimiliki oleh masyarakat adat. Nah, kita juga minta Asian Development Bank, walaupun dia sebagai pemilik uang, memperhatikan hal ini dan tidak meneruskan pinjaman-pinjamannya terhadap proyek-proyek yang bermasalah dan ditolak oleh masyarakat adat. Masyarakat adat sudah menyatakan sikap itu, dan pemerintah maupun peminjam wajib sejak awal menghentikan proses-proses yang sedang berlangsung saat ini. Itulah cara menghormati dan melindungi masyarakat adat. Terima kasih. Sebagai closing statement, terima kasih atas dukungan LBH Papua, Walhi Papua, Pusaka. Kami semua sepakat untuk menutup bendungan, rencana pembangunan bendungan di Kalimuyo. Tadi beberapa pertimbangan kami sudah sampaikan. Kami juga meminta dukungan semua pihak, dan khususnya untuk manusia Muyu, untuk kita semua bergandeng tangan untuk kita menolak bendungan. Tetapi bukan kita menolak pembangunan. Ada pembangunan yang ramah lingkungan, pembangunan yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan, jauh lebih penting ketimbang pembangunan bendungan. Saya pikir ini yang bisa kami sampaikan. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih.